Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau begitu sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang ibu absen. Nita Hadir. Kristi Hadir. alhamdulillah hadir semua. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Rukun puasa. Tentang rukun puasa. Apa saja rukun puasa? Niat. Kemudian yang kedua, Meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. masih ingat ya? Ya. Lalu hari ini kita akan belajar tentang iktikaf. Ada yang tahu apa itu iktikaf? Nah, iktikaf biasanya dilakukan, lebih sering dilakukan di 10 hari terakhir bulan puasa. Hari ini kita belajar iktikaf agar kalian bisa lebih memahami pengertian iktikaf, hukum iktikaf, syarat iktikaf, dan rukun iktikaf. Nanti setelah ibu menerangkan materi, kalian dengan teman sebangku saling menyampaikan materi yang sudah dipahami, kemudian yang mendengar menulis materi yang didengar. Pengertian iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab yang artinya tinggal, menetap, dan berdiam diri di sesuatu tempat. Secara istilah, iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dan dengan tata cara tertentu. Hukum iktikaf adalah sunnah, namun bisa menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melakukan iktikaf. Tingkatan sunnah iktikaf bisa menjadi lebih tinggi ketika dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun tingkatan sunnahnya menjadi lebih tinggi, tetapi tidak dihukumi wajib, karena pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah selalu melaksanakan iktikaf dan ada sahabat-sahabat yang ikut melaksanakannya. Ada juga sahabat yang tidak melaksanakan iktikaf, dan Nabi tidak melarang atau menegur sahabat yang tidak melaksanakan iktikaf, sehingga hukum iktikaf menjadi sunnah. Rukun iktikaf yang pertama yaitu niat. Kita harus mengatur niat untuk berdiam diri di masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah, tidak hanya sekedar duduk-duduk untuk mengobrol. Kemudian rukun yang kedua berdiam diri di masjid. Yang ketiga bertempat di masjid, dan yang keempat ada orang yang iktikaf. Kemudian syarat iktikaf. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik atau mumayyiz. Karena orang yang sudah balik atau mumayyiz, maka sesuatu kebaikan yang dia lakukan sudah diberi pahala oleh Allah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Maksudnya tidak gila. Nah, kan orang yang gila, malaikat itu mengangkat penanya, dalam artian segala perbuatan baik maupun buruk tidak dicatat oleh malaikat. Dan yang keempat, suci dari haid atau nifas. Karena orang yang haid atau nifas tidak boleh berdiam di masjid, sedangkan iktikaf harus bertempat di masjid. Dan yang kelima, suci dari hadas besar. Dalam artian orang yang memiliki tanggungan untuk mandi besar, ia tidak boleh melaksanakan iktikaf sebelum ia melaksanakan mandi besar. Sampai di sini sudah dapat dipahami? Coba sebutkan rukun iktikaf. Yang pertama, Niat. yang kedua,
berdiam diri di masjid, Yang ketiga, bertempat di masjid, kemudian orang yang beriktikaf. ya betul. Selanjutnya silahkan kalian saling memahamkan teman sebangkunya. Misalnya Nita dengan Risti. Nanti Nita menyampaikan materi yang sudah dipahami, kemudian Risti menulis apa yang didengar. Lalu begitu sebaliknya, Risti yang menyampaikan, lalu Nita yang menulis. Bisa dipahami ya? Ya silakan. Istilah iktikaf berasal dari bahasa Arab, dan iktikaf itu berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat, yaitu di masjid. Satu, ada niat untuk menegaskan spesifikasi ibadah iktikaf. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Yang ketiga, bertempat di masjid. Yang keempat, orang yang beriktikaf. Sudah selesai semua ya. Sekarang satu persatu maju mempresentasikan hasil tulisannya. Silahkan Nita maju ke depan. Iktikaf berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti dia itu tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat, yaitu contohnya di masjid. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Iktikaf itu sunnah. Nah, rukun iktikaf itu ada 4, yaitu niat, berdiam diri di masjid, bertempat di masjid, orang yang beriktikaf. Terus syarat iktikaf itu ada 5, yaitu Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, dan suci dari hadas besar. Bagus, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Sekarang Risti, silakan maju. Di sini ada pengertian iktikaf. Istilah iktikaf berasal dari bahasa Arab, yaitu tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu. Hukum iktikaf yaitu sunnah. Rukun iktikaf ada 4, yaitu niat, berdiam diri di masjid, bertempat di masjid, orang yang beriktikaf. Syarat iktikaf ada 5, yaitu Islam, balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, suci dari hadas besar. Bagus, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Sudah paham semua ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Tadi kita belajar apa saja? Yang pertama ada pengertian iktikaf. Secara bahasa iktikaf berarti Tinggal, Tinggal. menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. secara istilah. Berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Lalu hukum iktikaf adalah Sunnah. Nah, rukun iktikaf yang pertama ada Niat, berdiam diri di masjid, bertempat di masjid, orang yang beriktikaf. Kemudian syarat iktikaf. Islam, balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, suci dari hadas besar. Oke, tepuk tangan untuk semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila Bu Guru banyak kurang dalam mengajar, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.